Perkenalkan, saya Zuhairatu Syarifah, NIM 195520022. Di sini ingin memaparkan mengenai pengerjaan modul 3 buku lab praktikum audit dengan judul Siklus Persediaan, Penggudangan, dan Pembayaran Utang Usaha, di mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah laboratorium audit. Di sini yang pertama terdapat data mengenai bahan baku persediaan pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018. Dari data tersebut tentunya akan mendapatkan hasil perhitungan fisik persediaannya. Dari hasil perhitungan fisik persediaannya terdapat 6 pernyataan mengenai selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan. Yaitu yang pertama, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Dari pernyataan ini, maka kita harus mencatat ...90 kg bahan baku polivinil tersebut, yaitu yang pertama, dengan bunyi beban kerugian persediaan barang kehilangan atau kerusakan sebesar 1.350.000 pada persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Dari mana 1.350.000 ini didapatkan, yaitu dari 90 kg dikali dengan harga satuan pada bahan baku polivinil yaitu sebesar 15.000. Maka didapatkan hasil 1.350.000. Yang kedua, yaitu bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktor pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Maka kita harus mencatat pembelian 500 kg PS yang belum dicatat tersebut dengan bunyi persediaan bahan baku sebesar 8 juta di sebelah debit dan PPN masukan sebesar 800 sebelah debit pada hutang dagang sebesar 8.800.000 sebelah kredit. 8 juta ini didapatkan dari 500 kg dikali dengan harga satuan bahan baku PS yaitu sebesar Rp16.000. Maka didapatkan hasil 8 juta. PPN masukan sebesar 800 ini didapatkan dari 8 juta dikali dengan 10%. Maka dihasilkan Rp800.000. Hutang dagang 8.800.000 didapatkan dari penjumlahan 8 juta dengan Rp800.000. Yang ketiga, yaitu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Maka dari itu kita harus mencatat kerusakan box sebanyak 10.000 pieces akibat banjir tersebut dengan bunyi beban kerugian persediaan barang kehilangan atau kerusakan sebesar 11 juta rupiah. Pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta rupiah. 11 juta rupiah ini didapatkan dari 10.000 pieces dikali dengan harga satuan bahan penolong karton box yaitu sebesar 1.100. Maka dihasilkan jumlah sebesar 11 juta rupiah. Yang keempat, barang jadi Rukovin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah
sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Maka dari itu kita harus mencatat penitipan barang konsinyasi 2000 kilo Rukofin SP500 tersebut dengan bunyi persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi, yaitu sebesar Rp31.820.000. Hasil ini didapatkan dari 2000 kilo dikali dengan harga satuan Rukofin SP500, yaitu sebesar 15.910. Selanjutnya yaitu yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1000 kilo Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan di bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Maka dari itu kita harus mencatat 1000 kg Rukofin SP1000 yang digunakan sebagai sampel di promosi di Hainan dengan bunyi beban promosi sebesar 17.501.000 pada persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 dan PPN keluaran sebesar 1.591.000. Di sini persediaan barang jadi 15.910.000 ini didapatkan dari 1000 kg Rukofin SP1000 dikali dengan harga satuan Rukofin SP1000 sebesar 15.910 dan menghasilkan jumlah sebesar 15.910.000 ini. PPN keluaran ini didapatkan dari 15.910.000 ini dikali dengan 10%. Karena PPN yang masih berjalan pada tahun 2018 yaitu masih 10%. Maka menghasilkan sebesar 1.591.000. Dan beban promosi tersebut dihasilkan dari penjualan dari persediaan barang jadi dan PPN keluaran ini. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Maka kita harus mencatat kekurangan buruh pabrik batch produksi 377 dengan bunyi persediaan barang dalam proses pada hutang gaji sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah ini didapatkan dari pernyataan yang sudah ada, yaitu 15 juta rupiah. Selanjutnya yaitu di sheet persediaan ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom data-data persediaan secara global. Yaitu yang pertama persediaan barang jadi sebesar Rp1.778.081.000 yang didapatkan dari buku praktikum audit buku 1 pada halaman 80-90, yaitu total dari semua barang jadi yaitu sebesar Rp1.778.081.000. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses sebesar Rp290.107.800 didapatkan dari total barang dalam proses yaitu sejumlah Rp290.107.800. Yang ketiga yaitu persediaan bahan baku sebesar Rp520.506.300 yang didapatkan dari total dari semua bahan baku yaitu sebesar Rp520.506.300. Dan yang terakhir
persediaan bahan penolong sebesar Rp130.843.600 yang didapatkan dari total bahan penolong, yaitu sebesar Rp137.843.600. Selanjutnya, dari jumlah 4 persediaan ini, di samping jumlah ini terdapat kolom per, yang dimana isinya adalah ref, DR, ref, dan CR. DR ini adalah debit dan CR ini adalah kredit. Data-data ini didapatkan dari daftar adjustment yang tadi dikerjakan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Di sini terdapat persediaan baku sebesar 1.350.000 ini kita masukkan ke dalam sheet persediaan, di mana bahan baku dalam daftar adjustment ini di sebelah kredit, maka di sheet persediaan ini juga di sebelah kredit dengan refnya adjustment 1.1 sebesar 1.350.000. Selanjutnya, yang kedua yaitu persediaan baku sebesar 8 juta di sebelah debit, maka di sheet persediaan juga ditaruh di sebelah debit dengan ref adjustment titik 2 sebesar 8 juta. Yang ketiga, persediaan bahan penolong sebesar 11 juta rupiah di sebelah kredit, maka di sheet persediaan juga di sebelah kredit, yaitu di bagian persediaan bahan penolong dengan ref ADC titik 3 sebesar 11 juta rupiah. Yang keempat, yaitu persediaan barang jadi sebesar 31.820.000 rupiah di sebelah kredit. Maka di sheet persediaan juga ditaruh di sebelah kredit dengan ref ADC titik 4. Karena di nomor 5 juga persediaan barang jadi di sebelah kredit sebesar 15.910.000, maka di sheet persediaan ini juga sebelah kredit. Karena ada 2 ADC, maka jumlahnya kita jumlah, yaitu sebesar Rp47.730.000 didapatkan dari penjumlahan 31.820.000 ditambah dengan 15.910.000. Yang keenam, yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 15 juta sebelah debit. Maka di sheet persediaan juga sebelah debit dan masuk ke dalam persediaan barang dalam proses dengan ref ADC titik 6 sebesar 15 juta rupiah. Dari data-data ini, maka kita harus menjumlah per audit pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2018. Pada persediaan barang jadi mendapatkan hasil sebesar Rp1.730.351.000. Dari mana? Yaitu dari jumlah per klien dikurangi per yang kredit. Karena ini dikredit, maka harus dikurangi. Maka dengan mendapatkan hasil sebesar Rp1.730.351.000. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Dalam perauditnya kita mendapatkan Rp305.107.800 didapatkan dari jumlah per klien ditambah
dengan adjustment 6-nya yaitu 15 juta rupiah. Itu mendapatkan hasil bisa 305 juta rupiah 107.800 rupiah. Yang ketiga yaitu persediaan bahan baku. Mendapatkan total per auditnya 527.156.300 rupiah. Ini didapatkan dari jumlah per klien ditambah dengan 8 juta, yaitu yang adjustment 2 yang ada di sebelah debit, dan dikurangi dengan 1.350.000 ini adjustment 1 yang ada di sebelah kredit. Maka hasil yang didapatkan yaitu 527.156.300. Yang terakhir yaitu persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong ini mendapatkan hasil per auditnya yaitu sebesar 126.843.600 rupiah. Jumlah ini didapatkan dari jumlah per klien dikurangi ADC 3 yaitu sebesar 11 juta rupiah di sebelah kredit. Maka mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya terdapat 4 kolom. Pemisahan dari persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong. Yang pertama yaitu persediaan bahan jadi. Di sini terdapat 4 bahan jadi yaitu Rucovin SP 500. Yang kedua yaitu Rucovin SP 800. Yang ketiga Rucovin SP 1000 dan yang terakhir Rucovin SP 1500. Di sini karena yang dilakukan yang di adjustment hanya beberapa, maka di sini per kliennya Rucovin SP 500 sebesar 628.445.000 ini didapatkan dari total Rucovin SP 500 yaitu sebesar jumlah tersebut. Yang kedua yaitu Rucovin SP 1000 yaitu sebesar 459 juta 67.140 rupiah. Didapatkan dari jumlah barang Rucovin SP 1000. Dari barang jadi tersebut hanya terdapat dua selisih yang kita adjustment, yaitu yang pertama dalam adjustment 4 sebesar 331.820.000 rupiah. Ini didapatkan dari daftar adjustment yang ini persediaan barang jadi sebelah kredit. Maka di sheet persediaan ini juga di sebelah kredit akan tetapi dengan FF4 karena ini termasuk ke dalam adjustment 4, maka di sini juga menjadi FF4. Mungkin pengerjaannya tidak terlalu urut ya atau tidak terlalu rapi. Yang kedua yaitu Rucovin SP 1000. 15.910.000 ini didapatkan dari daftar adjustment. Itu yang nomor 5. Persediaan barang jadi sebelah kredit. Maka di sheet persediaan juga ditaruh di sebelah kredit dengan ref FF5 karena data ini masuk ke dalam adjustment 5. Dengan maka dari itu total per audit untuk Rucovin SP 500 dan Rucovin SP 1000 yaitu untuk Rucovin SP 500 besar 596.625.000 yang didapatkan dari
pengurangan antara jumlah per klien sebesar 628.445.000 dikurangi dengan 31.820.000. Maka hasilnya segini. Yang kedua yaitu untuk Ukofin SP 1000. Per auditnya sebesar 443.157.140 rupiah. Ini didapatkan dari per klien dikurangi dengan 15.910.000. Mengapa dikurangi? Karena dalam per ini data ini masuk ke dalam kredit, maka dikurangi. Tapi jika data tersebut masuk ke dalam debit, maka perauditnya akan dijumlahkan. Selanjutnya yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang proses ini terdapat dua data yaitu batch production nomor 377 dan nomor 378. Karena yang dipakai yang ada atau yang digunakan datanya hanya nomor 377, maka yang dijelaskan akan nomor 377. 377 ini mendapatkan jumlah per kliennya sebesar 127.791.900 rupiah yang didapatkan dari total dari batch produksi 377 yaitu sebesar 127.791.900 rupiah. Selanjutnya yaitu di sini terdapat jumlah sebesar 15 juta sebelah debit dengan ref FF6 ini didapatkan dari adjustment 6 ini. Karena di adjustment 6 ini sebelah debit 15 juta, maka di sini di kolom secara khusus ini juga di sebelah debit ya sebesar 15 juta. Kenapa kok di batch 377? Karena yang di adjustment adalah produksi 377. Dengan hasil akhir perauditnya yaitu 142.791.900 rupiah didapatkan dari penjumlahan antara per klien dan 15 juta yang ada sebelah debit ini. Selanjutnya yaitu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini terdapat 7 barang, yaitu yang pertama monomer, yang kedua polivinil. Ralat terdapat 6 barang, yaitu pertama monomer, yang kedua polivinil, yang ketiga okstan, yang keempat DOP, yang kelima PS, dan yang terakhir EPO. Di sini terdapat 2 barang yang dilakukan atau terdapat selisih pada persediaannya, yaitu yang pertama polivinil dengan nilai per kliennya 24.750.000 rupiah. Ini dihasilkan dari total bahan baku dengan barang polivinil yaitu 24.750.000 rupiah. Yang kedua yaitu barang PS yaitu nilai per kliennya dengan total 37.600.000 rupiah. Ini didapatkan dari bahan baku barang PS totalnya yaitu 37.600.000 rupiah. Selanjutnya di sebelah jumlah per klien ini terdapat per. Di sini barang polivinil
pairnya yaitu sebelah kredit dengan ref FF1 karena di adjustment-nya bahan baku untuk polivinil ada di sebelah kredit yaitu sebesar 1.350.000. Sedangkan yang di bahan PS di pair sebelah kredit yaitu 8 juta dengan ref FF2. Kenapa? Karena di adjustment juga di persediaan bahan baku di sebelah debit yaitu 8 juta. Dengan hasil akhir per auditnya yaitu untuk barang polivinil sebesar Rp23.400.000 didapatkan dari pengurangan jumlah per klien dengan FF1 yaitu 1.350.000 dan mendapatkan hasil sebesar 23.400.000. Yang terakhir yaitu barang PS. Per auditnya yaitu sebesar Rp45.600.000 yang dihasilkan dari jumlah per klien ditambah 8 juta karena di sebelah debit, maka hasilnya mendapatkan sebesar Rp45.600.000. Yang terakhir yaitu persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong ini terdapat 4 barang, yaitu yang pertama drum warna, yang kedua drum polos, yang ketiga karton box, dan yang terakhir lem. Karena yang terdapat selisihnya hanya karton box, maka yang akan dicatat yaitu karton box. Yang pertama, jumlah per klien untuk karton box yaitu sebesar 68.838.000. Ini didapatkan dari jumlah karton box secara menyeluruh yaitu Rp68.838.000. Dan untuk bagian pair terdapat ref FF3 di sebelah kredit sebesar 11 juta. Ini didapatkan dari adjustment 3 yaitu untuk bahan penolong sebelah kredit. Maka untuk kolom ini juga akan masuk di sebelah kredit. Dengan hasil akhir per auditnya yaitu Rp57.838.000 dengan didapatkan dari jumlah per klien dikurangi dengan FF3 sebesar Rp11.000. Maka hasilnya mendapatkan Rp57.838.000. Selanjutnya, di sini terdapat jumlah atau data rekapan hasil persediaan hasil dari penjumlahan hasil perhitungan fisik. Nah, di sini karena di beberapa persediaan terdapat selisih, maka data-data ini didapatkan dari buku praktikum audit. Dari buku praktikum audit halaman 90, yaitu di sini. Ini data ini akan disalin langsung ke ini dan dilakukan penjumlahan. Apakah terdapat perbedaan atau tidak? Yang pertama itu dari bahan bakunya. Monomer untuk fisiknya mendapatkan 51.500 dan untuk kartunya juga 51.500, maka tidak ada perbedaan. Yang kedua yaitu polivinil, fisiknya 1.560 dan untuk kartu 1.650.000. Maka dapat perbedaan 90 kilo. 90 kilo ini dari mana? Kemana gitu ya.
ini keterangannya hilang karena di pernyataan ini sudah tertera bahwa bahan polivinil sebesar 50 kilo ini dicuri dan tidak ada itu. Selanjutnya yaitu barang Okstan. Fisiknya 24.758, untuk kartunya 24.758. Maka perbedaannya tidak ada karena fisik dan kartu sama. Selanjutnya yaitu barang DOP. Untuk fisiknya sebesar 3.400 dan untuk jumlah kartunya juga 3.400, maka tidak ada perbedaan dalam fisik dan jumlah fisik dan kartunya. Untuk barang PS jumlah fisiknya 2.350 dan untuk jumlah kartunya juga 2.350, maka tidak ada perbedaan antara fisik dan kartu. Dan untuk barang EPO yaitu fisiknya 1 dan kartunya 1 dan tidak ada perbedaannya. Yang kedua, bahan penolong. Yang pertama drum warna, yaitu untuk kartunya yaitu Rp90.000 dan untuk fisiknya juga Rp90.000. Maka tidak ada perbedaan antara fisik dan kartu. Yang kedua yaitu drum polos, sebesar untuk fisiknya itu Rp80.000 dan untuk kartunya juga Rp80.000. Maka tidak ada perbedaan antara fisik dan kartu. Ya, untuk ketiga itu karton box, terdapat perbedaan sebesar Rp10.000 karena terendam banjir. Di mana fisiknya yaitu 52.580 kaleng dan untuk kartunya 62.580 kaleng. Maka selisih 10.000 pieces ini didapatkan terjadi karena terendam banjir. Yang terakhir yaitu lem. Untuk fisiknya yaitu 1 dan untuk kartunya 1, maka tidak ada perbedaan antara fisik dan kartu. Yang terakhir yaitu persediaan akhir. Persediaan akhir untuk Rukofin SP 500, untuk fisik 37.500 dan untuk kartu 39.500. Maka terdapat selisih 2.000 pieces karena barang tersebut adalah barang konsinyasi. Untuk Rukofin SP 800 fisik sebesar 36.500 dan untuk kartu juga 36.500. Maka tidak ada perbedaan antara fisik dan kartunya. Yang ketiga yaitu Rukofin SP 1000, untuk fisik sebesar 28.854 dan untuk jumlah kartunya juga 28.854. Maka tidak ada perbedaan antara fisik dan kartu. Dan yang terakhir yaitu Rukofin SP 1500. Di fisik terdapat yaitu 6.904,7 dan untuk kartunya juga 6.904,7. Maka tidak ada perbedaan antara kartu dan fisik. Selanjutnya untuk sheet pembelian terdapat kolom order pembeliannya yang ada, yaitu yang pertama ada PT Delta dengan nomor 00279 sebesar Rp22 juta. Yang kedua yaitu PT Elang dengan nomor 00280 sebesar Rp33 juta. Yang ketiga yaitu PT Fitri dengan nomor 00281 sebesar Rp44 juta. Yang ketiga itu PT Gaya dengan nomor 00282 sebesar Rp55 juta. Untuk PT Hero yang selanjutnya yaitu PT Hero
dengan nomor 00283 sebesar 66 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu PT Indah dengan nomor 00284 dengan sebesar 70 juta rupiah. Jumlah ini didapatkan dari mana sih? Ini didapatkan dari buku praktikum audit, yaitu data-data dokumen pada halaman 99. Itu yang pertama, PT Delta sebesar 22 juta rupiah dengan nomor 00279 pada tanggal 29 Desember 2018. Maka kita catat di sini. Di sini ada bukti pendukung, otorisasi voting, buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besarnya juga ada. Kita lihat di bagian ini. Untuk buku besarnya mungkin di ini buku pada halaman 92 atau 93. Selanjutnya yaitu untuk PT Elang pada nomor 00280 pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar 33 juta rupiah. Sudah tertera di sini 33 juta rupiah PT Elang. Yang ketiga yaitu PT Fitri sebesar 44 juta. Kita lihat di buku yaitu PT Fitri sebesar 44 juta rupiah nomor 00281 pada tanggal 29 Desember 2018. Selanjutnya yaitu PT Gaya sebesar 55 juta rupiah untuk nomor 00282. Di sini kita lihat dari bukti order pembeliannya yaitu PT Gaya sebesar 55 juta rupiah dengan nomor 00282 pada tanggal 29 Desember 2018. Yang kelima yaitu PT Hero sebesar 66 juta rupiah dengan nomor 00283 ini juga didapatkan dari bukti order pembeliannya yaitu PT Hero sebesar 66 juta dengan nomor 00283 pada tanggal 29 Desember 2018. Dan yang terakhir yaitu tentu PT Indah. Di order pembelian ini PT Indah mendapatkan jumlah sebesar 70 juta rupiah dengan nomor 00284 pada tanggal 29 Desember 2018. Maka di sheet pembelian ini juga dicatat seperti itu. Selanjutnya yaitu order pembelian untuk semua, di mana di sana terdapat tanggal order pembeliannya dan jumlahnya dan tanggal pencatatannya. Data ini didapatkan dari buku pada halaman 94. Kita jelas nomor OP-nya, nomor order pembeliannya, tanggal order pembeliannya, terus perusahaan yang melakukan pembelian dan jumlah yang dilakukan pembeliannya. Jumlah setiap perusahaannya. Itu tinggal ditaruh di sini. Selanjutnya yaitu di sheet utang usaha terdapat beberapa nama perusahaan dan hanya 2 perusahaan yang terdapat datanya yaitu PT Berkat dan PT Delta. Mengapa? Karena dalam buku terdapat data tambahan yaitu hasil pemeriksaan saudara terhadap pembayaran kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari
2019 menunjukkan jumlah pembayaran ke pemasok sebesar sebagai berikut. PT Delta sebesar 30.800.000 dan PT Berkat sebesar 501.567.000 rupiah. Maka karena di buku besar untuk PT Berkat dan PT Delta sebesar untuk PT Berkat sebesar 502.557.000 dan untuk PT Delta sebesar 22 juta rupiah. Nah, karena terdapat data tambahan, maka di sheet ini terdapat tambahan untuk pair-nya. Yang pertama untuk PT Berkat di pair sebelah debit yaitu adjustment 7 990.000 rupiah. Data ini dari mana? Dari daftar ADC. Karena terdapat kekurangan dalam pelunasan hutang. Itu maka bunyinya hutang dagang pada kas dan setara kas sebesar Rp990.000. Ini didapatkan dari data ini. Selanjutnya untuk PT Delta adjustment 2 sebesar 8.800.000 belah kredit ini didapatkan dari persediaan, yaitu adjustment 2 sebesar 8 juta. Akan tetapi data 8.800.000 ini didapatkan bukan dari sheet persediaan tersebut, dari daftar adjustment untuk PT Delta sendiri, yaitu sebesar 8.800.000 karena hutang dagangnya itu 8.800.000. Maka ditaruh sini sebesar 8.800.000. Dengan begitu perauditnya untuk PT Berkat sebesar 501.567.000 ini didapatkan dari pengurangan antara 502.557.000 dikurangi 990. Kenapa di debit kok dikurangi? Karena ini adalah utang. Utang jika di debit bukan menambah, akan tapi mengurangi. Sedangkan untuk PT Delta untuk perauditnya yaitu sebesar 30.800.000 didapatkan dari jumlah per klien yaitu sebesar 27 juta ditambah dengan 8.800.000 karena utang usaha jika sama-sama dikredit maka akan bertambah. Selanjutnya untuk sheet konfirmasi utang. Di sini untuk semua perusahaan yaitu PT Andalas, PT Berkat, Caraka, Delta, Elang, Fitri, Gaya, Hero, dan Indah. Ini adalah beberapa perusahaan yang berhubungan dengan PT Sukus. Yaitu jumlah per kliennya untuk PT Andalas yaitu 205.559.100 rupiah. Untuk PT Berkat yaitu 502.557.000 rupiah. Untuk PT Caraka 264 juta. Untuk PT Delta yaitu 22 juta. Untuk PT Elang 33 juta. Untuk PT Fitri 44 juta. Untuk PT Gaya 66 juta. Untuk PT Hero yaitu 55 juta. Dan yang terakhir untuk PT Indah yaitu 77 juta. Dan dengan total jumlah semua per klien yaitu 1.269.166.100 rupiah. Data ini dihasilkan dari buku besar untuk setiap perusahaan di halaman 92 dan 93. Di sini sudah tertera semuanya
untuk saldo akhirnya. Untuk hasil konfirmasi CBRD ini didapatkan dari mana informasinya? Yaitu didapatkan dari buku juga, yaitu halaman 94. Yang pertama, PT Andalas, jawaban setuju. Jika jawaban setuju, maka hasil konfirmasinya di kode CB. Tidak ada perbedaan karena tidak ada selisih atau apapun. Maka hasilnya CB. Untuk PT Berkat, jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan. Tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Maka di sini hasil konfirmasinya RD dengan perbedaan 990.000 karena ada selisih. Ada kesalahan pencatatan yaitu sebesar 990.000. Untuk PT Caraka yaitu konfirmasinya CB karena jawabannya setuju, tidak ada selisih atau kesalahan. Untuk yang keempat PT Delta yaitu jawabannya hasil konfirmasi RD. Kenapa? Karena jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat yaitu sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Maka di sini hasil konfirmasinya yaitu RD. Perbedaannya yaitu 8.800.000. Untuk yang kelima yaitu PT Elang sebesar 2 juta perbedaannya. Kenapa? Karena di sini PT Elang mendapatkan keterangan atau respon konfirmasi jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta rupiah. Jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Maka di sini hasil konfirmasinya adalah RD besar 2 juta rupiah. Untuk PT Fitri, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah mendapatkan hasil konfirmasi CB karena jawaban yang mereka terima itu jawaban setuju semua. Untuk total atau penerimaan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan setelah adanya konfirmasi ini, PT Andalas mendapatkan jumlah sebesar 205.559.100 karena tidak ada perbedaan sama sekali, maka jumlahnya tetap. Untuk PT Berkat terdapat selisih Rp990.000, maka di hasil akhirnya yaitu 501 karena terdapat selisih ini. Untuk PT Caraka hasilnya juga tetap kan tidak ada perbedaan atau selisih atau kesalahan. Untuk PT Delta terdapat perubahan atau penambahan ya karena terdapat kesalahan atau terdapat pembelian yang belum dibukukan itu sebesar 8.800.000, maka hasilnya yaitu 30.800.000 kan tidak karena tetap dikredit. Tuh. Untuk PT Elang terdapat perubahan karena terdapat selisih 2 juta rupiah, maka hasilnya 35 juta rupiah dari 33 juta ditambah 2 juta, maka hasil akhir 35 juta rupiah. Untuk PT Fitri, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah tetap dari jumlah per klien sampai akhir pun tetap tidak karena tidak ada perbedaan sama sekali atau kesalahan atau selisih. Selanjutnya yaitu dalam pengiriman konfirmasi data akhirnya, yaitu yang pertama terdapat saldo menurut konfirmasi atau CB, selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi RD, kembali selisih dengan pembukaan klien, kembali melalui pos, tidak kembali atau on-add, total yang dikirim dan total usaha. Di sini jumlah konfirmasi untuk CB-nya yaitu ada berapa? Yaitu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita catat di sini yaitu 6 dengan jumlah 711 juta 559.100 rupiah. Ini dapat dari mana? Yaitu didapatkan dari
penjumlahan jumlah per kliennya untuk CB-nya. Karena di hasil akhirnya pun tetap sama, maka kita juga bisa antara ini ataupun ini tetap sama. Jumlahnya pun tetap sama, tidak akan ada yang berubah. Itu sebesar 711.559.100 rupiah. Untuk hasil konfirmasi RD-nya, terdapat 3 konfirmasi yang mendapatkan kode RD, yaitu PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang. Maka di sebelah sini kita catat 3 dengan jumlah 567.367.000. Didapatkan dari mana? Ya dari hasil akhirnya. Dari PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang. Selanjutnya, untuk NR-nya pun tidak ada, maka kita tulis 0, dan kembali melalui pos juga tidak ada, maka hasilnya 0. Jumlahnya juga kosong. Total yang dikirim ini hasil 1.278.926.100 rupiah yang didapatkan dari penambahan antara saldo menurut konfirmasi CB dengan hasil konfirmasi RD. Itu maka mendapatkan hasil seperti ini. Untuk total utang usaha ini didapatkan dari data yang ada di samping, yaitu data jumlah per klien. Ini. Maka hasilnya segini. Dan untuk selisih dengan pembukuan klien ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari total utang usaha dikurangi dengan total yang dikirim. Maka hasilnya min 9.810.000 rupiah. Dari sini kita membuat persentase tahun berjalannya. Dari mana 55,64% ini kita dapatkan dari jumlah dari setiap ini dibagi total yang dikirim dan dikali 100%. Maka hasilnya 55,64%. Dan untuk seterusnya pun rumusnya tetap sama, yaitu jumlah dari data tersebut dibagi dengan total yang dikirim dikali 100%. Dan mendapatkan hasil akhir 100,77%. Sekian dari saya. Jika adanya kesalahan dalam pengerjaan ataupun kata-kata mohon dimaafkan atau dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.